warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi. Saya Hafrilia Merkatawang dengan NIM 2405015015020, prodi akuntansi 1 kelas B. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi. Untuk itu saksikan video berikut. Pada sistem informasi ini sebenarnya seperti apa yang sudah kita pelajari di pengantar akuntansi. Nah, langsung saja pada sistem informasi akuntansi. Jadi pada sistem informasi akuntansi ada beberapa poin yang akan kita bahas, yaitu sistem informasi akuntansi, siklus akuntansi, akuntansi perusahaan dagang, dan alternatif pencatatan pembayaran di muka dan penggunaan jurnal pembalik. Poin yang pertama, sistem informasi akuntansi. Apa sih itu sistem informasi akuntansi? Sistem informasi akuntansi atau SIA adalah suatu sistem yang mengumpulkan dan memproses data transaksi sampai nanti akhirnya menjadi informasi yang bermanfaat, yang biasanya tertuang dalam suatu laporan keuangan. Nah, sistem informasi akuntansi ini juga bermanfaat menyebarluaskan informasi kepada para pengguna baik secara internal maupun eksternal. Jadi, SIA ini yang membentuk laporan atau bentuk alur informasi sehingga informasi tersebut menjadi bermanfaat bagi penggunanya. Selanjutnya, persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi ini adalah keseimbangan dari sisi aktiva perusahaan dan juga sisi pasiva perusahaan, atau bisa diartikan juga sebagai hubungan antara harta, utang, dan modal di dalam perusahaan. Persamaan dasar akuntansi ini menjadi dasar kita untuk membuat laporan keuangan agar tercipta keseimbangan sisi debit dan kredit atau biasa disebut dengan balance. Sistem pencatatan akuntansi yang digunakan secara umum oleh banyak perusahaan adalah sistem pembukuan ganda atau double entry system, yaitu apabila ada suatu pencatatan yang dibuat di dalam perusahaan, maka akan ada dampak ganda olehnya, yaitu minimal ada satu pencatatan di sisi debit dan satu di sisi kredit. Di sini terdapat klasifikasi akun-akun yang terdapat dalam laporan keuangan, yaitu aset, liabilitas, ekuitas, dan ekuitas ini mencakup pendapatan dan beban. Kemudian di sini ada juga tabel persamaan dasar akuntansi. Keterkaitan antara akun-akun tersebut dijelaskan dalam persamaan dasar akuntansi sebagai berikut. Jadi aset sama dengan liabilitas tambah dengan ekuitas. Poin selanjutnya yaitu laporan keuangan. Laporan ini menurut PSAK 1, perusahaan itu biasanya menerbitkan minimal 5 jenis laporan keuangan. Yang pertama ada laporan keuangan yang merupakan laporan akuntansi yang menunjukkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada akhir suatu periode. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan akuntansi ini yang menunjukkan kinerja operasional perusahaan selama satu periode. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Laporan ini menunjukkan detail perubahan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan ini yang memperlihatkan sumber arus kas masuk dan penggunaan arus kas keluar pada perusahaan. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Catatan ini pengungkapan yang bersifat keuangan maupun non-keuangan. Baik, poin selanjutnya siklus akuntansi. Jadi, ketika kita belajar siklus akuntansi, otomatis kita harus punya transaksi dulu, sehingga transaksi itu yang nantinya akan kita masukkan pada periode dalam jurnal yang sesuai dengan transaksi itu terjadi. Setelah transaksi itu dicatat ke dalam jurnal, selanjutnya kita akan lakukan posting dari jurnal ke buku besar. Setelah buku besar selesai, semua transaksi telah terposting pada akunnya masing-masing. Selanjutnya, saldo pada setiap akun tersebut dimasukkan ke dalam neraca saldo yang belum disesuaikan. Kenapa kita bilang neraca saldo yang belum disesuaikan? Karena setelah itu biasanya di akhir periode itu perlu ada ayat jurnal penyesuaian. Nah, ayat jurnal penyesuaian ini untuk mencatat transaksi-transaksi yang masih membutuhkan pencatatan atau memang belum dicatat atau memang belum diakui sebelumnya. Lalu setelah kita membuat ayat jurnal penyesuaian, kita kembali harus memposting jurnal tersebut ke dalam buku besar, sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan saldo pada akun-akun yang disesuaikan tadi. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan saldo terakhir dari tiap akun-akun tersebut. Lalu kita akan masukkan saldo itu ke dalam neraca saldo setelah penyesuaian, atau biasa juga disebut neraca saldo disesuaikan. Nah, kalau sudah, nanti ini biasanya kita akan menentukan akun-akun
tersebut, saldo-saldo itu masuk akun real atau akun nominal. Biasanya kan kalau kita buat kertas kerja, biasanya ada kita sebut ini akun real atau akun nominal. Nah, setelah itu kita akan membuat laporan keuangan berdasarkan akun real atau akun nominal tadi. Lalu kita akan posting kembali ke buku besar, sehingga ada akun-akun yang harus ditutup. Semoga kita bisa mengingatnya akun-akun apa saja yang harus ditutup. Nah, setelah itu kita posting ulang ke buku besar dan menyebabkan beberapa akun tersebut akan bersaldo 0, sehingga akan muncul yang namanya neraca saldo setelah penutupan. Setelah itu, jika dibutuhkan, karena ini sifatnya opsional, kita akan melakukan jurnal pembalik. Nah, begitulah siklus akuntansi. Poin selanjutnya, akuntansi perusahaan dagang. Perbedaan utama perusahaan jasa dengan perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur adalah perusahaan jasa tidak mengenal akun persediaan atau inventory. Perbedaan utama perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur terletak jenis persediaan sebagai berikut. Perusahaan dagang hanya mengenal satu jenis persediaan, yaitu persediaan barang dagang. Sedangkan perusahaan manufaktur mengenai 3 jenis persediaan, yaitu persediaan bahan baku atau raw materials, persediaan barang setengah jadi atau work in process, persediaan barang jadi atau finished goods. Nah, dalam akuntansi perusahaan dagang ada beberapa poin. Yang pertama, persediaan dan beban pokok penjualan. Penjualan yang dilakukan perusahaan dicatat dengan menggunakan 2 metode perpetual atau metode periodik. Poin yang kedua, laporan laba rugi komprehensif. Bentuk laporan laba rugi komprehensif untuk perusahaan dagang, akun yang perlu diperhatikan adalah adanya akun beban pokok penjualan, yaitu nilai pokok persediaan yang terjual. Poin ketiga, laporan posisi keuangan. Akun dalam laporan posisi keuangan dari sebuah perusahaan dagang yang cukup menonjol adalah akun persediaan. Akun ini mencatat nilai barang-barang yang akan dijual sebagai bagian dari kegiatan utama perusahaan. Di samping itu, akun piutang usaha seringkali mendapat perhatian lebih karena menampung tagihan penjualan yang dilakukan secara kredit. Nah, poin terakhir dari akuntansi perusahaan dagang yaitu alternatif pencatatan persediaan dan perhitungan beban pokok penjualan. Selain menggunakan metode perpetual, pencatatan persediaan dapat pula dilakukan dengan metode periodik, terutama jika pencatatan dilakukan secara manual. Pencatatan secara periodik berarti besarnya saldo persediaan dan beban pokok penjualan untuk suatu periode baru dapat ditentukan pada akhir periode. Selanjutnya, poin terakhir dari materi sistem informasi akuntansi, yaitu alternatif pencatatan pembayaran di muka dan penggunaan jurnal pembalik. Penggunaan jurnal pembalik yang disebutkan sebelumnya opsional akan berubah menjadi wajib dalam kondisi tertentu, yaitu yang terkait dengan pencatatan pembayaran di muka atau prepayments. Jadi kesimpulannya yaitu dalam akuntansi kita perlu informasi yang akurat untuk bisa membuat laporan keuangan, dan kita juga perlu mengetahui dasar-dasar dan siklus-siklus akuntansi untuk bisa membuat laporan keuangan. Mungkin ini saja yang dapat saya paparkan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.